Hari ini aku terima rapot loh teman-teman. Semoga rapotku bagus ya. Wah, rapotku bagus sekali dan aku naik kelas. Aku dengar ada yang lagi seneng nih. Iya Gisel, Ya. kenapa kamu bahagia sekali hari ini? Karena aku terima rapot. Oh, berarti kamu pasti naik kelas. Ya dong, masa enggak? Nah, kalau nilai kamu bagus, berarti kamu udah bekerja keras, berusaha dalam 1 tahun ini, sehingga kamu mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu ya? Iya. Nah, apa sih yang membuat kamu bisa berhasil? Cuman belajar aja? Enggak, belajar dan lalu berdoa. Oh, berarti yang kasih kepandaian itu siapa dong? Ya Tuhan Yesus dong. Oh, Tuhan Yesus. Iya, benar. Saya juga seneng loh. Karena aku sudah lulus SD. Yeay, selamat. Nah, teman-teman yang sudah lulus dari SD, selamat ya. Selamat juga buat teman-teman yang udah terima rapot dan nilainya bagus-bagus. Wah, tahun ajaran depan kalian harus lebih semangat lagi. Lebih giat lagi belajar. Ngomong-ngomong, kita di sini ngapain sih? Kita mau mulai apa ya ini? Ayo, ingat gak? Hari ini kan hari Minggu. Betul. Dan kita harusnya beribadah lebih semangat lagi. Oh iya, ini hari Minggu, saatnya kita ibadah. Ya, teman-teman udah siap belum? Sudah siap kan? Siap? Siap. Oke. Nah, kalau mau ibadah itu duduk manis, senyum manis. Semua siapkan hatinya dengan sungguh-sungguh mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, karena Tuhan sudah baik dan kita harus bersyukur dengan sungguh-sungguh. Betul ya? Betul. Nah, sebelum memulai, yuk kita berdoa dulu ya, teman-teman GC. Yuk, mari kita berdoa. Lipat hidung. Kok lipat hidung? Waduh, sampai lupa aku. Lipat tangan, tutup hidung. Salah. Lipat apa sih gue lupa. Aduh, lupa ini. Lipat tangan, tutup mata. Oh iya, betul. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus berkati hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Memuji Tuhan. Dan berkati kakak GC dan teman-teman GC untuk mengikuti ibadah GC. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ibadah.
Yesusmu Allah yang sama. Dia mempunyai penolong yang lain yang dikirimkan untukmu. Dialah Roh Kudus yang ada untukmu, untuk saya, untuk kita semua. Siapkan hatimu, kita merasakan kuasa Roh Kudus hadir menolongmu dan menolong saya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Ayo rasakan kasih Allah. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan adik-adik. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Panggil Roh Kudus, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tutup matamu, sembah Dia. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Panggil namanya, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tutup matamu, sembah Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sungguh-sungguh tutup matamu, sembah Dia. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kehadirannya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mau mukjizat, nyanyikan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, mukjizat terjadi di tempat ini. Yang rindu katakan, curahkanlah
tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, amin. Mukjizat terjadi di tempat ini. Jamaah anak-anak, jamaah kami, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi padamu, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi padamu, mukjizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Anak-anak yang rindu Roh Kudus hadir di hatimu, yang rindu Roh Kudus hadir dalam jiwamu. Panggil Roh Kudus, panggil namanya. Dia akan membantu belajarmu, dia akan membantu engkau, dia akan membantu engkau, membela engkau. Panggil namanya, sembah dia, belajar. Tuhan, Roh Kudus masuk ke hatiku, masuk hatiku. Kita sembah Tuhan adik-adik, sembah, panggil namanya. Tutup matamu, sungguh-sungguh katakan, Roh Kudus, aku mencintaimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamaah-jamaah Tuhan, ya ratakan anase. Haleluya, raya tamaya, waralang anase. Haleluya, haleluya. Oh, Holy Spirit comes, touch my heart, Lord, touch my heart, Lord. Holy Spirit come. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka, lindungi mereka, lawan mereka, sayangi mereka Tuhan, sayangi mereka yang sungguh-sungguh menutup matanya, membuka hatinya untuk Engkau. Ya Roh Kudus, terima, ya Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, melawat kami semua. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang membuka mata, tutup matamu, fokus kepada Roh Kudus yang sayang kepadamu. Haleluya. Oh, Kau Allah yang setia, Roh Kudus yang luar biasa. Kau jamah kami Tuhan, Kau basuh sedih kami, Kau basuh hati kami, Kau sucikan kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rasakan Kau hadir Roh Kudus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini, di tempatmu. Curahkanlah kuasa-Mu oh Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi ya sekarang ini.
Adik-adik semua, jumpa lagi di sini dengan Kak Dita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Dita mau bertanya nih, mau review kembali. Masih ingatkah adik-adik cerita minggu lalu? Ya betul, minggu lalu kita belajar tentang peran Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus memampukan kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu. Dan hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus sebagai penolong yang setia. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu ya adik-adik. Kita buka Yohanes 14 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan kita semua, dia naik ke surga, dia berjanji tidak akan membiarkan murid-muridnya, tidak akan membiarkan kita semua hidup sendirian. Nah, Tuhan Yesus janji akan memberikan penolong. Penolong di sini adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sebagai penolong. Dia penolong yang setia. Kenapa dia sebagai penolong yang setia? Pernah nggak gini adik-adik? Adik-adik ditinggal sama mama papa pergi. Misalnya mama papa ada pesta. Kalian di rumah sendirian. Pas menjelang malam hari, tiba-tiba turun hujan. Hujan dengan suara kedar. Nah, suara petir. Siapa di sini yang takut suara petir? Kita juga kadang takut. Nah, tapi kita percaya ada Roh Kudus yang menemani kita. Nah, terus tiba-tiba mati lampu. Aduh, udah hujan deras, ada suara petir keras, mati lampu lagi. Tapi adik-adik gak usah takut ya, karena ada Roh Kudus yang menemani kalian. Ada Roh Kudus yang menolong kalian. Apalagi kalau mama papa kalian tahu nih, mama papa nggak akan tega meninggalkan kalian sendiri. Pasti mama papa minta tolong ke kalian, atau om kalian, atau saudara untuk menemani kalian. Itu salah satu contoh adik-adik. Ya, mama papa menolong kalian lewat orang yang diutus mama papa untuk menemani kalian. Itu juga suatu pertolongan Roh Kudus ya, menolong kalian, menemani kalian. Jadi nggak usah takut. Atau kalian contohnya nih lagi jalan naik sepeda enak-enak atau jalan kaki tiba-tiba kesandung. Nah, kalian jatuh, tempatnya sepi. Terus tiba-tiba ada orang yang lewat menolong kalian. Nah, senang kan kalau ditolong? Nah, sama. Itu juga satu contoh pertolongan Roh Kudus buat kalian. Roh Kudus menolong kalian dengan cara yang ajaib. Cara yang tidak kita duga ya adik-adik. Itulah pertolongan Tuhan. Pertolongan Roh Kudus yang luar biasa. Dia adalah penolong yang setia. Sekarang kita mau lihat di cerita Alkitab adik-adik. Nah, dalam perjanjian baru. Ingat nggak? Seorang rasul namanya Paulus. Paulus ya, dipakai Tuhan dulu sebelumnya dia memberontak ketika dia benci dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi Paulus bertobat. Setelah bertobat, Paulus dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Nah, dalam perjalanannya Paulus
Paulus waktu itu ditahan ya. Ditahan dia di dalam kapal. Kapalnya itu kapal besar adik-adik. Tiba-tiba dia di dalam kapal beserta banyak orang di kapal. Angin kencang. Terjadi ombak besar. Terus mereka ketakutan adik-adik. Paulus juga sempat takut. Tapi Paulus mendengar ada bisikan Roh Kudus yang mengatakan, tidak usah takut. Kamu dan orang-orang yang bersama kamu tidak akan celaka. Kalian akan selamat sampai tujuan. Kalian akan sampai ke kota Roma dengan selamat. Berpeganglah, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Roh Kudus. Nah, benar nggak adik-adik? Akhirnya mereka selamat sampai ke daratan. Nah, di situ orang yang bersama mereka baru percaya bahwa Paulus punya Tuhan yang luar biasa. Paulus punya Tuhan yang mampu menolong, melindungi mereka semua. Terus yang kedua, ketika Paulus ada di daratan, ada ular. Ular yang menggigit Paulus. Tapi apa adik-adik? Paulus tidak merasakan sakit. Dia tidak celaka. Suatu pertolongan Roh Kudus. Ular itu diambilnya lalu dilemparkan ke dalam api. Hingga orang-orang terkagum. Oh, Paulus punya Tuhan yang luar biasa. Paulus punya penolong yang luar biasa. Itulah adik-adik. Roh Kudus mampu menjadi penolong buat siapapun. Asal apa adik-adik? Asal satu, percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Roh Kudus. Percaya. Lalu bagaimana? Supaya kita benar-benar merasakan Roh Kudus itu menolong kita. Yang pertama, kita percaya pada Tuhan Yesus atau Roh Kudus. Ya. Yang kedua, kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Pada Roh Kudus kita undang lewat berdoa. Kita percaya Roh Kudus, mari hadir dalam hatiku, mari hadir dalam hidupku. Aku mau Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidupku. Maka Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kalian, dalam hati kalian, dan kalian akan merasakan bahwa Roh Kudus adalah penolong yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita dalam masalah, sekalipun kita dalam kesulitan, sekalipun kita dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Saya, Roh Kudus yang akan menolong kita, dia memberikan ketenangan, dia memberikan pertolongan yang luar biasa. Saya adik-adik, ya, anak Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah mengikuti ibadah GC pada pagi hari ini. Sebelum melakukan aktivitas kita kembali, mari kita datang pada Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah GC Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan Tuhan. Kiranya Engkau yang menguatkan iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah penolong yang setia Tuhan. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan Roh-Mu Tuhan untuk kami. Agar kami boleh mengaplikasikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Kiranya Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay,
OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.